Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazla Aulia dengan NIM 0503233152, Prodi Perbankan Syariah 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Khaidah Rahmaini Jamilah. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Adapun pengertian dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama, kebijakan moneter merupakan serangkaian langkah untuk mengatur sistem keuangan berdasarkan syariah. Yang kedua, kebijakan moneter berbeda dengan sistem konvensional karena bebas bunga dan berbasis bagi hasil. Yang ketiga, kebijakan moneter merupakan menjaga keseimbangan antara sektor moneter dan sektor real. Kebijakan moneter tanpa bunga, yaitu Islam melarang riba, berbasis profit dan loss sharing atau bagi hasil. Sektor moneter tidak boleh lebih dominan dari sektor real, dan yang terakhir fokus pada distribusi kekayaan yang adil dan inklusif. Selanjutnya adapun sejarah kebijakan moneter Islam. Yang pertama di zaman Rasulullah SAW, di mana di zaman tersebut menggunakan dinar atau dirham, yaitu merupakan mata uang berbasis nilai intrinsik. Selanjutnya, di zaman tersebut juga zakat, infak, dan sedekah sebagai alat redistribusi ekonomi. Yang kedua, di zaman dinasti Islam, Fatimiyah, Mamalik, Safawiyah, Kesultanan Utsmani menggunakan sistem keuangan berbasis emas dan perak. Sementara di India, di zaman dinasti Islam, stabilitas merupakan ekonomi melalui perdagangan internasional. Selanjutnya, manajemen kebijakan moneter Islam ada dua. Yang pertama, manajemen permintaan uang, di mana manajemen ini berguna untuk transaksi berjaga-jaga dan investasi produktif. Yang kedua, manajemen penawaran uang. Yang pertama, menghindari inflasi melalui pengaturan jumlah uang beredar. Yang kedua, bank sentral berperan mengendalikan kredit sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, prinsip-prinsip kebijakan moneter Islam ada 4. Yang pertama, merupakan kekuasaan mutlak milik Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas harta. Yang ketiga, kekayaan harus beredar dan tidak boleh ditimbun. Dan yang terakhir, mencegah ketimpangan ekonomi melalui distribusi yang adil. Berikutnya, adapun sasaran dan strategi dalam kebijakan moneter Islam, yang dimana sasarannya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia atau falah. Yang kedua, keadilan distribusi pendapatan. Dan yang ketiga, stabilitas nilai uang. Sementara strateginya yaitu ada 2. Yang pertama, mengatur jumlah uang beredar sesuai kebutuhan sektor real. Dan yang kedua, menghindari spekulasi dan penimbunan atau ihtikar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter Islam. Yang pertama, kontrol kuantitatif. Bagian ini terdapat 2 bagian lagi, yaitu statutory reserve requirement, di mana ini menjaga cadangan uang perbankan. Yang kedua, credit ceiling, batasan kredit untuk stabilitas moneter. Yang kedua, alokasi pembiayaan berbasis tujuan pembiayaan difokuskan ke sektor produktif dan mencegah akumulasi uang di sektor keuangan tanpa aktivitas ekonomi. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa kebijakan moneter Islam bebas bunga, berbasis keadilan dan kesejahteraan, dan juga kebijakan moneter Islam menggunakan prinsip bagi hasil, zakat, dan pembiayaan produktif, serta berorientasi pada keseimbangan sektor keuangan dan sektor real, dan dapat menjadi solusi bagi sistem ekonomi global yang lebih stabil dan adil. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada ibu dosen pengampu mata kuliah saya. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.